gitu. Karena tidak seakurat mungkin ya dia memberitakan Menteri Pertahanannya Israel tewas dibom oleh itu besoknya dibantah. Tapi salah satu boneka mereka adalah Retno. Itu kelihatan. Ya itu kelihatan. Retno itu memang itunya JK dan sebagainya. Saya masih bersyukurlah negara kita nasionalismenya banyak. Contohnya di Indonesia gitu. Orang sudah tewas, orang banyak sudah mati. Di berita-berita Indonesia mau mengatakan bahwa Israel telah kalah di dalam peperangan. Bagaimana logikanya harus dijawab? Itu yang saya bingung baca semua berita. Mau CNN lah dia. Menjadi presiden ya sudah selesai juga Rusianya, udah tenang, udah aman ya. Ini dari tadi belum bicara nih Pak Teddy nih. Pak Teddy bicara, Pak Teddy. Oke. Shalom Pak Teddy. Ya, yang update hari ini adalah pertemuan ASEAN masalah Laut Cina Selatan, tapi itu kan masalah Rusia sama Cina kerjasama. Oke. Kemudian masalah kedua, barangkali sudah diceritakan Opung Toba atau Pak Ben atau masalah tewasnya Menteri Pertahanannya Israel kena bom. Itu hoax pertama yang dibuat negara Indonesia. Akhirnya setelah dia hoax hari ini dia bantah besoknya. Itu jeleknya. Itu jeleknya kalau orang pandangan kiri lah kalau saya bilang gitu. Karena tidak seakurat mungkin ya dia memberitakan Menteri Pertahanannya Israel tewas dibom oleh itu besoknya dibantah. Ya tadi saya dengar Bayi Putih sama teman-teman bicara. Memang saya ke clue-nya aja. Kita bicara teknologi itu. Saya bilang dari inovatif teknologi Israel itu janganlah kita. Apa yang kita pikirkan mereka sudah pikirkan lebih dahulu. Oleh sebab itu saya tidak terlalu banyak menganalisa terlalu tinggi teknologinya Israel, teknologinya perang dia. Ya semua kita sudah tahu bersama. Ternyata teknologi perang yang digunakan sekarang yang bilang supersonik dan lain itu penemuan tahun 60-an baru dia perguna sekarang. Bayangkan dia penemuan teknologi perang dan lain sebagainya dia temukan hari ini untuk berperang 20 tahun datang. Itu cara berpikir Israel. Oleh sebab itu selalu saya tidak terlalu saya mau menyampaikan bahwa ini Israel ini dia hanya mempergunakan sepertiga, mungkin masih 20% angkatan perangnya untuk berperang. Dia tidak menggunakan secara totalitas, tapi gaya framing kita seolah dia sudah menggunakan kekuatan dia. Kemudian tadi Pak Paul juga mantap kritiknya. Kita tahu sekutunya Israel siapa di Arab itu. Sekutunya kita tahu dari Arab, Yordania, dia sekutunya Israel, bersahabat baik dengan Israel. Tapi si profesor doktor ini yang pikiran kotor gitu, saya bilang itu pikirannya, saya pikir ini baca news atau enggak, atau tahu demografi atau geografi atau tahu sejarah, saya sampai bingung gitu. Sebenarnya kalau dia mampu menarasi sejarah, kita akan dapat kecerdasan, tapi membelokkan beritanya. Dan kita tahu bersama dari puluhan tahun, dari beberapa puluh tahun, saya bilang aja beberapa puluh tahun, walaupun baru 10-15 tahun lalu, bagaimana perjanjian Abraham, bagaimana kerjasama sekutu-sekutunya Israel di Arab. Kita sudah tahu Uni Arab itu, Arab Saudi itu kolehannya Israel itu. Nggak bakal gitu. Kemudian Mesir nggak bakal. Itu Yordania nggak bakal. Mereka itu sekutunya Israel yang ada di sana. Tapi bukan dari itu dari berita itu, dari perjanjian itu, mereka MOU itu ada. Bukan dari pikiran saya kalau baca itu. Oleh sebab itu saya dengar ini pembicara-pembicara di Indonesia itu saya nggak tahu kritisnya sejauh mana. Kemudian saya kritik sedikit si Pak Putih. Masalah Indonesia itu dipakai radar itu, tapi bukannya Indonesianya, masih banyak orang Indonesia yang nasionalis dan liberal. Dia cuma cari sasaran itu
apakah negara ikut melibatkan diri di dalam membantu Hamas ini gitu. Tetapi ini adalah kelompok-kelompok, saya bilang institusi-institusi Islam, khususnya si Yusuf Kala, Pak Syamsuddin, saya tahu tokoh-tokoh itu. Mereka ini mempergunakan yayasan mereka, organisasi mereka, tetapi salah satu boneka mereka adalah Retno. Itu kelihatan. Ya, itu kelihatan. Retno itu memang itunya JK dan sebagainya. Saya masih bersyukurlah negara kita nasionalismenya banyak. Negarawan kita tidak setuju dengan pandangan Yusuf Kala itu yang membantu bagaimana terjadi peperangan di Moro yang kita sebut dengan kotanya di sana ya, di perbatasan Sulawesi Utara itu. Tetapi itu sudah dibantai oleh presiden kemarin ya. Udah habis semua. Apakah mereka masih tapi di Filipina itu masih konteksnya, di Mindanao itu masih kelompok-kelompok suku di sana. Waktu itu dibantu oleh Libya, dibantu oleh satu lagi negara Arab waktu persenjataan mereka di sana. Ya, itu yang kita lihat. Di Indonesia bagaimana pemahaman kita negara kepulauan? Yang notabene barangkali Israel akan menggunakan satelit itu dan menggunakan alat-alat cellphone itu sasarnya ke Yusuf Kala. Dia tidak akan menyasar ke pejabat-pejabat. Saya yakin banyak pejabat negara di Indonesia yang mendukung Israel. Saya percaya itu. Ya, saya percaya sekali. Nah, oleh sebab itu yang menjadi sasaran Yusuf Kala. Tapi Yusuf Kala kalau mereka sudah lama tebas sudah lama, cuman mereka biarkan aja. Tetapi saya percaya ya, Israel tahu si penyumbang dana, si penyokong dana bagi Hamas itu dia tahu di Indonesia orangnya siapa gitu. Itu yang pertama ya. Malaysia juga begitu. Malaysia juga kemarin kan yang ketemu si Hasan itu Nasrallah waktu ke Malaysia cuma Yusuf Kala sama si Syamsuddin itu yang bekas ketua Muhammadiyah itu. Yang sebelum dia tewas. Iya, Din Syamsuddin. Dia sebenarnya oranglah salah satu. Kita bersyukurlah oleh sebab itu kita udah kebaca dari dulu ini Yusuf Kala orang yang sangat berbahaya di negara kita. Dia mempergunakan jabatan dia predikat wakil presiden kemarin mengambil keuntungan proyek-proyek negara. Tetapi proyek keuntungannya dia sumbangkan ke Hamas. Dia yang sering berkunjung ke sana. Nah, tetapi saya ulangi, semua proses-proses perencanaan itu orang Israel sudah tahu. Israel sudah tahu. Kemudian kita bicara tadi sudah melebar ke ASEAN. Ya, baru-baru ini ya, berita terbunuhnya katanya Menteri Pertahanan dan lain sebagainya. Memang benar juga dikatakan oleh Opung Toba, peperangan itu informasi perlu gitu. Memang perlu. Tapi di Indonesia itu bukan peperangan informasi, tetapi di Indonesia itu cuma mau menjebak rakyat itu ke dalam satu konflik gitu. Karena apa? Di berita di Indonesia tidak ada mau menjelaskan secara secara realitas itu apa sih yang terjadi. Kemudian mau mengatakan Israel akan kalah. Kalau dijelaskan Bu Koni atau orang-orang pintar, mereka mampu mendeskripsikan bagaimana kekuatan angkatan bersenjatanya Israel itu. Kemudian dia di angkatan laut terkenal dengan kapal selamnya. Di angkatan udara terkenal dengan pesawatnya. Di amfibi terkenal. Bagaimana kita mau bandingkan dengan Hamas, dengan Hizbullah? Itu persoalannya kan jauh berbeda. Sekarang media itu dieksploitasi ya, supaya ini media yang dieksploitasi yang dibayar oleh beberapa sekutunya Hamas ini bayar semakin mahal mungkin supaya mendeskripsikan ini Israel, dan mereka yang ada di luar Israel itu, luar Palestina, mereka membantu dana ke situ gitu. Itu kemampuan luar biasa yang dilakukan oleh Hamas, Hizbullah dan lain sebagainya. Contohnya di Indonesia gitu. Orang sudah tewas, orang banyak sudah mati. Di berita-berita Indonesia mau mengatakan bahwa Israel telah kalah di dalam peperangan.
Bagaimana logikanya harus dijawab? Itu yang saya bingung baca semua berita, mau CNN lah dia. Tapi ini barangkali ya, mudah-mudahan kita yang dikatakan bahwa kecerdasan orang Indonesia semakin akan meningkat dan mereka tidak akan mendengarkan hoax-hoax lagi seperti ini. Saya harapkan kepemimpinan saya, harapkan memang ada perubahan secara signifikan di negara kita, bahwa saya menghormati nanti kepemimpinan Prabowo. Ya. Saya walaupun dulu pernah saya kondem sedikit karena latar belakang sejarah lain sebagainya, tapi saya yakin dia akan merubah sistem negara kita di dalam konsep-konsep cara berpikir yang selalu tegak lurus, dan dia punya komitmen konsisten, dan selalu di mana dia bawakan pidato dia pegang teguh, tetapi pidatonya itu tidak berubah. Ya saya mudah-mudahan di dalam penggantian presiden ini dan dia akan melakukan hal-hal yang terbaik. Yang cuma saya semua tanya Pak Putih, saya cuma tanya, ada apa sih sampai pegelaran gladi bersih untuk penggantian presiden? Adakah sesuatu hal di belakang itu? Karena dalam sejarah saya tidak pernah melihat itu. Masa mau penggantian presiden ada gladi bersih, menggunakan memobilisasi sebesarnya Polri, TNI dan lain sebagainya. Ada apa sih di balik itu? Apakah ada karena secara intelijen? Iya, bagaimana Pak? Saya mau minta tolong tanya itu. Secara intelijen ada gerakan itu Pak untuk membatalkan pelantikan, ya. Dan mereka terang-terangan juga menggerakkan massa, dan massa itu sudah terkumpul Pak, sudah terkumpul. Bukan itu Pak Putih, bukan buat membatalkan Prabowo-nya, untuk membatalkan Gibran-nya ini loh. Ini konternya Pak. Kan? Ini konternya Pak. Ini konternya, karena di sana ada gerakan dari pro Prabowo juga buat konternya Pak. Dan mereka diberi posisi menjadi pagar Pak. Sementara orang-orang yang ingin merusak tidak bisa masuk. Konter ini mobilisasi Pak. Ini dari Malang dikirim Pak, bertruk-truk itu, horep itu. Ya, sound system horep dari Jawa Timur Pak. Tapi orang-orang yang di Depok apa? Juga yang untuk membatalkan, membuat kerusuhan di Depok, di Istiqlal. Coba aja sekarang banyak orang nongkrong, cek sekarang itu. Tapi tahu-tahu udah ada yang antar nasi kotak, nasi bungkus. Kemudian begitu dicek, orang bilang, oh itu mungkin intelijen. Enggak, kita kan bisa lihat. Kita bisa lihat lah. Perbedaan itu ada jelas. Tapi itu counter Pak Teddy. Jadi itu penyambut, ini mereka dijadikan pagar Pak. Acara resmi ini dijadikan pagar, diberi ruang resmi oleh pemerintah Pak. Untuk antar calon-calon perusuh ini Pak. Kemudian ada juga ya kan Pak, cuma tanya Pak Putih, ada kan mereka juga memobilisasi massa untuk penjemputan Prabowo yang apa itu sampai berapa puluh ribu orang. Itu yang saya lagi ada apa di belakang itu. Pak, barangkali Pak Dr. Paul Sam punya meta untuk melampaui melihat. Tapi enggak, itu memang targetnya Jokowi kok sih, itu Jokowi, karena Jokowinya belagu sih, terlalu overacting itu loh. Ya biasa. Tapi ini ada nih suara komandan dulu nih, kasih masuk. Suara komandan silakan. Ya Pak Paul.